Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Novia Nuari, saya dari kelompok 5 dan saya mewakili kelompok 5 menjelaskan tentang makalah pendidikan filsafat sebelum abad ke-20. Latar belakang pemikiran filsafat adalah pengetahuan karena pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu. Kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya. Filsafat pertama kali muncul di Yunani sekitar abad ke-7 1000 Masehi. Lantas bagaimanakah perkembangan filsafat dan filsafat pendidikan sebelum abad ke-20 serta bagaimana perkembangannya dari masa ke masa? Pembahasan bagaimana latar belakang munculnya filsafat. Pada dasarnya, pemikiran filsafat adalah pengetahuan. Hal ini mengenai pengetahuan dimulai dengan rasa ingin tahu, kepastian dimulai dengan rasa ragu-ragu, dan filsafat dimulai dengan kedua-duanya sudah sejak awal sejarah. Filsafat pertama kali muncul di Yunani kira-kira abad ke-7 1000 Masehi, awal abad ke-9 Masehi. Filsafat Yunani mengalami masa kejayaan Islam dinasti Abbasiyah, tetapi di puncak kejayaannya dunia filsafat Islam mulai mengalami oleh kemunduran ketika antara para kaum filsuf yang diwakili oleh Ibnu Rushd dengan para kaum ulama oleh Al-Ghazali yang menganggap filsafat dapat menjerumuskan manusia ke dalam ateisme bergejolak. B. Filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Perkembangan filsafat umum. Periode perkembangan filsafat menuntut Purjawijatna dibagi menjadi 4, yaitu filsafat Yunani, 2 filsafat Hindu, 3 filsafat Islam, 4 filsafat Eropa atau modern. C. Metodologi filsafat pendidikan sebelum abad 20. 1. Tonggak pertama, Aristoteles. Menurut Aristoteles bahwa hal yang khusus dalam metodologi ini adalah sebuah kesatuan dari materi dan bentuk-bentuk. 2. Tonggak kedua, Francis Bacon. Francis Bacon ialah pencetus tonggak kedua dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan, membangun kembali ilmu yang baru dan menentang konsep-konsep tentang ilmu dari Aristoteles adalah keinginan dari Francis Bacon. 3. Tonggak ketiga, perkembangan abad ke-19. Dalam perkembangan tonggak ketiga ada 4 tokoh yang terdapat di dalamnya, yaitu 1. John Stuart Mill, 2. Philip Frank, 3. Ernest Mach, dan 4. Henry Poincare. D. Mazhab-mazhab filsafat pendidikan. 1. Mazhab idealisme. Idealisme merupakan pengetahuan yang diperoleh melalui indera tidak pasti dan tidak lengkap, karena dunia hanyalah tiruan belaka, sifatnya maya atau bayangan yang menyimpang dari kenyataan sebenarnya. Filsafat idealisme diturunkan dari filsafat metafisik yang menekankan pertumbuhan rohani. Mazhab idealisme bertujuan untuk membentuk karakter dan mengembangkan bakat atau kemampuan dasar serta kebaikan sosial. Mazhab realisme. Realisme merupakan salah satu filsafat yang memandang realitas secara dualitas. Realisme juga mazhab yang berbeda dengan materialisme dan idealisme yang bersifat monistis. 3. Mazhab materialisme. Materialisme memandang bahwa realitas seluruhnya adalah materi. Dalam arti sempit, materialis adalah teori yang mengatakan bahwa semua bentuk dapat diterangkan menurut hukum yang mengatur materi dan gerak. Dalam perkembangan kesimpulan, dalam perkembangan metodologi ilmu pendidikan sebelum abad 20 awalnya berasal dari Aristoteles, kemudian Francis Bacon, dan terus berkembang seiring berkembangnya abad 19 oleh banyak tokoh-tokoh. Selain itu, ada beberapa mazhab yang berkembang sebelum abad 20, yaitu mazhab idealisme, mazhab realisme, dan mazhab materialisme. Itu saja penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.